lihat insya Allah nyaman, sederhana seperti ini. Disinilah Allah berikan kita ujian di mana rumah ini pernah kerampokan. Innalillahi. Padahal Anun tadi masuk Rumah ini ya? rumah ini masuk tadi satpamnya ada 4, 2 di depan, 2 di belakang, ngider terus. Security kurang ketat semua apa? harus naruh KTP dan sebagainya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah akhirnya saya penuhi janji saya untuk bisa main lagi ke sini. Kemarin olahraga udah. Ya kan? Tadi tuh kalau misalnya diulang lagi olahraga, ini udah basah nih. Makanya ini kunjungan khusus tidak olahraga. Tapi Umi tahu nggak sih kalau suaminya ini ternyata bakat banget olahraganya? Umi belum tahu, Mi kalah pusapnya. Umi nggak tahu. Udah itu ngalah. Kasihan soalnya. Mi sit up-nya bisa nyimbangi. Tapi waktu push itu up-nya. gimana? Pahanya Gemeter nih. Ini sampai sekarang kalau orang Sunda bilang ngadek-dek gitu. Udah tuh ngalah daripada nggak didoain Ustaz. Benar, Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, ini sebuah pertemuan yang berbahagia sekali. Kita sudah pernah ketemu di Amazing Muharram di Bali, sudah sering ikut kajian bareng, ngobrol bareng. Alhamdulillah dipersilahkan hadir di rumah yang penuh keberkahan ini. Amin. Mudah-mudahan seisi rumah ini sakinah, mawaddah, warahmah, dan sekeluarga masuk ke dalam jannahnya Allah. Amin ya Allah. Teman-teman semuanya, ngobrol-ngobrol santai. Saya pingin ngobrol lebih dalam lagi dengan dua pasang ya. Masya Allah, 2 pasang. Ya benar 2 pasang ya. Sepasang ya. Sepasang keluarga yang inspiratif, dan saya tuh baru tahu ngobrol-ngobrol udah berumah tangga berapa tahun sih? 19 tahun. Wih, saya aja baru 15 tahun. Senior ya nggak? Masya Allah. Tapi wajah lebih muda saya, benar ya? Emang beneran lebih muda. Enggak, tapi walaupun lebih muda tapi kan antum pengalamannya banyak Masya belajarnya. Allah, Justru kita harus Masya banyak Allah. belajar nih ya sama Umi ya, Bun. Teman-teman semua, siapa yang nggak kenal Adrian Maulana ya? Kalau udah subuh gimana sapaannya dah? Masya Allah. Halo, selamat pagi. Wah, itu khas banget. Jam berapa itu? Jam 6 pagi. Jam 6. Berarti jam berapa di studio? Di studio kita sebenarnya sih 4:30, tapi kan waktu itu 4:30 subuh. Ya, Ana izin selalu untuk sholat subuh subuh di di sebelah tuh alhamdulillah memang ada masjid. Wih. Jadi ya jam 5 lah, 5 kurang 10, 5 kurang 5 itu udah mulai masuk studio. Biasalah di make up. Lah kita ganti jam baju. segitu tidur lagi. Lah terus keluar dari rumah? Dari rumah 3:30. Karena kan cukup jauh Pak, dari sini Tangerang ke? Selatan sampai ke tengah kota di daerah Kuningan. Masya Naik Allah. 45 menit. Berapa tahun itu jalan? Itu alhamdulillah 3 tahun lebih. Mantap. Tapi jadi habit ya. Jadi habit, betul. Kita juga yang nggak nyangka ya Bun ya, dulu ya gara-gara ya satu lain hal yang ya kita pernah bagi, kita jadinya lebih dekat dengan agama, dengan Allah gitu ya, untuk bangun tahajud. Ternyata Iya, Allah jam bukakan pintu rezeki untuk dapat pekerjaan yang memang harus bangunnya itu dibangun jam-jam tahajud, Dan jam 3. awalnya itu pas bulan Ramadan, jadi memulainya itu emang harus bangun sahur juga kan? Oh, Jadi iya. nggak Oh, bisa gitu, iya. emang udah jam pagi Jam juga, emang jam. pas sahurnya selesai sahur jalan. Iya, Masya Allah. Ini 19 tahun, hampir 2 dekade loh. Amin. Tapi kayak pacaran terus ya. Alhamdulillah. Kita gimana? Apa rahasianya? Itu nggak mudah loh. Ya. Tahu nggak antum? Apalagi Uda sama Mbak Desi ini kan public figure. Iya. Maksudnya gini loh, Ya, public figure tuh kan selalu di bawah sorotan kamera gitu loh. Iya. Iya, ujiannya juga. Ujiannya pasti, apalagi ya orang bilang Superman katanya. Apa bedanya Superman sama Supratman? Cuma kita yang bisa jawab. Jadi sebenarnya nggak ada yang rahasia sih Statumi ya. Iya. Sebenarnya kita jalanin ngalir 20 tahun. ya. Pastilah dalam rumah tangga itu ada suka dukanya, Iya. ya argumentasi juga ada dalam rumah gitu, dan terutama di tahun-tahun awal ya Bun ya. Bener kalau orang bilang katanya 5 tahun Iya, 5 pertama tahun tuh pertama ya, pada bubar. itu yang paling berat Iya. ya. Dan juga tadi kan antum bilang kita disebut public figure. Ya sebenarnya rumah tangga lain juga banyak juga yang ngalamin mungkin problematika. Tapi kebetulan karena public figure itu kan jadi sorotan dan diberitakan, jadi terkesan kayaknya kok ya menjadi berita gitu kalau umpamanya ada yang begini. apa-apa. Betul, dan umumnya ya berita lu bisa seneng yang kalau yang sifatnya Bad news. iya It's a good news. It's a good news kan begitu kan memang mitosnya. Nah ini kita justru malah
terbalik. Kita selalu berusaha ingin menginspirasi orang dengan berita-berita yang positif. Jadi terima kasih nih buat Umi sama Ustadz nih yang mau membuat konten seperti ini supaya bisa menjadi inspirasi keluarga di Indonesia kan begitu. Bahwa gitu loh. nggak semua kok keluarga public figure tuh yang seperti itu. Sama seperti kayak nggak semua kok para pekerja seni kehidupannya itu hedon, hingar-bingar gitu. Banyak kok juga yang bahkan mendedikasikan waktunya mau di jalan dakwah, mulai gitu kan, terus bersahabatnya dengan orang-orang yang soleh gitu. Tapi tetap dia beraktivitas, tapi juga akhirnya aktivitasnya sudah mulai dibatasin, nggak semua diterima, dilihat mana yang sesuai syariat enggak atau Mbak enggak, kan Desi lah gitu. Gimana Mbak gitu? Hampir 20 tahun ya dengan orang yang seperti ini. Emang sih ya. Ya kan? Berat lah emang gini istri saya lah. Gimana? Makan hati ya. saya juga heran. Nah, itu kok saya bisa tahan ya. Saya juga kagum sama saya sendiri. Coba cerita berapa banyak yang dulu naksir, berapa banyak Liter air mata. Nah, Luar biasa. Masya Allah. tapi tetap kamulah satu-satunya tambatan. Jadi pengen makan. Ketemu pertama di mana Mbak? Di mana tuh kita Kenalan ketemu ya? awal. Kalau ingat. Al Azhar ya? Iya. Itu pertama suka kali banget. Itu di Al Azhar ya ketemunya. Oh, Masya Allah. Nah, walaupun bukan di masjidnya sih. Di masjid dulu. Di roti bakar di depan Al Azhar. Oh, roti bakar mana Azhar ya? Malam pula ya. Malam. Kenalan gitu aja atau? Kan itu juga pada waktu itu belum dikenalin tuh. Belum. Jadi dia temannya kita sama gitu Iya. teman. Jadi ketemu teman, Iya. ya terus ya udah duduk bareng lah sama-sama gitu pertemanan. Siapa nih gitu. Ya ketemunya sebenarnya di Abang None ya. Ya, jadi temennya itu referensi. Ikut Abang None juga Mbak? Ikut. Waduh, nih Abang None. Tahu juga. Iya, kalau kita kan orang Medan, Abang Kakak ini. Kakak. Tapi di tahun yang berbeda, Tat. Jadi tahun 97, Desi 98, Qadarullah ikutnya juga di wilayah yang sama di Jakarta Pusat. Padahal tinggalnya Jakarta Selatan. Nah, di 97 Jakarta saya Selatan. masih kuliah dah. Iya, masih kuliah. Oh iya, Abang None kuliah. Boleh, dia dari umur 19 tahun sampai maksimum 25 tahun. Iya. Jadi begitu kenal langsung serius atau? Waktu itu kan Sempat. emang dibilang serius juga karena Iya. kan udah tahun kedua kuliah jadi emang bukan cari pasangan sih emang kalau udah berhubungan tuh udah nggak Iya. remaja-remaja yang Iya, kayak iya. gitu Nggak lah. alay-alayan. Karena kan udah tahun ketiga kuliah udah mulailah melihat ke Iya, depan iya, gitu, udah iya. melihat ke depan terus Iya. orangnya seperti apa, udah ada bayangan sih. Dan Desi memang waktu itu kan lulusnya duluan karena kan satu tingkat di atas saya. Oke. Nah, terus orang tuanya kan nanya gitu, ini serius nggak sih sama anak saya? Lah, kita belum lulus kuliah. Wah, oh iya, nah, itu tuh gimana tuh? Iya, Anda bilang sama orang tua, nih kok ditanyain begitu? Oh, itu artinya anak tuh dan mau diminta. Keren tuh. Itu wahai para ayah harus begitu. Jadi orang tuanya seperti orang tuanya Mbak Desi, ditanya serius. Bukan malah pacaran dibiarin. Nah. Tapi apa? Ini serius nggak nih? Iya. Terus gimana tuh? Akhirnya ya itu ingat banget ya. Aku bilang, Om, dulu masih panggil Om kan. Saya sebenarnya serius sama anak Om. Dulu tuh masih gendut dong. Iya, masih lucu lah. Iya, serius. Enggak, udah kenal fitness kok Oh, kuliah. udah. Iya, udah kenal fitness, tapi Kalau masih maksudnya nggak lirik Ustaz. Wah, bahaya. tapi maksudnya belum six pack sekarang gitu. Nggak, tapi waktu itu karena dapat pertanyaan seperti itu dan termotivasi, ya kan, untuk kemudian oh ya udah kita masa sih pacaran-pacaran begini, kenal-kenal begini, nggak baik Oke. juga dilihat sama banyak orang, keluarga, Iya. apalagi kita public figure kan. Iya. Akhirnya kita memutuskan untuk menikah muda, waktu itu belum genap 23 tahun, Wih, tapi alhamdulillah. syaratnya saya Keren bilang banget. saya mau selesai kuliah dulu karena itu tanggung jawab saya sama orang tua. Oh. Nah, jadi saya bilang kalau mau nikah saya nikahin cepet, kamu bantuin skripsi saya. Oh, gitu. Itu benar. Jadi ngerjain skripsinya. Ya, kan Cerdas ya Mi, cara ngerjainnya. Tahu ada tuh dosen kan kalau bab 1 sampai 3 kan ibaratnya kan itu template Kan sama. udah lulus, ini masih adean gitu ya. Iya, belum lulus ya. Jadi akhirnya waktu itu ya, pada waktunya ya bulan Iya. Juli insya Allah tuh udah kita sidang Begitu selesai. wisudanya tapi baru bulan Oktober. Oke, Jadi kan nunggu berapa bulan tuh Iya. buat persiapan. Ah. Nah, jadi satu-satunya mahasiswa Trisakti Yap. pada saat di tahun 2001 2001. yang wisudanya bawa istri cuman saya. Alhamdulillah. Tuh dicontoh tuh, dicontoh. Iya. Dicontoh.
Karena wisudanya seminggu Enggak, setelah. 5 hari. Oh, Jadi 5 hari. kita menikah tanggal 15, tanggal 20-nya wisuda. Itu nggak pernah tuh lupa. kan nggak apa-apa, buktinya bagus-bagus Kalau aja. udah tuh. gitu. Kalau kita beda. Kita Apa? Umi adalah satu-satunya mahasiswa IPB saat itu Yang wisuda. bawa anak umur 2 tahun. Nah, udah Nah, jadi buat yang belum nikah dan masih mahasiswa, jangan takut. Allah yang ngatur rezeki. Iya, iya. Iya kan? Tapi benar-benar Iya. banget. Tadi kita juga sempatnya kayak terpikir nih, ini nanti kita nikah muda, gimana ya pekerjaan dulu kan masih di entertainment ya. Oh, Kadang-kadang iya. ada, kadang lebih banyak yang tiada. Dulu apa? begitu. Dulu waktu itu apa? Sinetron? Iya, sinetron Oh, aja. oke. Dan dulu kan sinetron nggak Apa seperti itu sinetron sekarang. apa? Wah, kalau pertama 2001. Air mata ibu bukan? Iya, jadi sinetron pertama itu Air Mata Ibu, Air Mata Ibu 98. Terus kemudian kedua Tersayang. Terus kemudian yang ketiga lagi bulan Ramadan sama Krisdayanti, Diki Wahyudi, Doaku Harapanku 2. Iya kan? Diki Wahyudi yang zaman itu. Angkatan jadul. Dan alhamdulillah semuanya jadi penjahat. Aku jadi orang baik Iya, gitu ya kan. Cuman mungkin ya itu juga yang cepat membuat saya dikenalkan Umi, karena kan biasanya kalau orang jahat tuh brewokan, kumisan, jaket hitam. Kalau ini kan enggak gitu kan, masih kenyes-kenyes klinis. Kenyes-kenyes. Iya, tapi emang dari dulu ya seperti itu ya rezekinya. Sampai suatu Masya ketika, Allah. nah kalau antum tadi bilang Saya rumah ini baru tahu nih antum nikah umur 23. 23. Keren. Jadi waktu itu pas nikah muda kan dia bilang belum Iya. punya banyak modal kan, Iya, nggak bisa bangun rumah. Tapi ternyata Oh. antum bilang rezekinya orang menikah, rezekinya Iya, orang beda. punya anak itu ada aja. Sedikit cerita, Iya. waktu pas akhirnya menikah tuh sudah pengen bangun rumah, duitnya nggak ada. Iya. Lagi syuting sinetron Ramadan. Ingat tuh Ibu ya? Sama ke Serawati Iya, iya. ya. Ceritanya, waduh, ya jadul-jadul yang anak sekarang nggak Yang pernah. milenial bingung. Siapa sih? Ya, Pak, nanti Ustaz tolong tuliskan namanya. Oh, gitu. Aja di googling. Ada itu. Di ceritanya Ya itu saya Allah. jadi ustadz muda yang ceritanya suka nih sama Ineke ya. Ineke anaknya almarhum Haji Gitorolis. Almarhum. Terus ceritanya saya tuh suka banget sama dia, tapi ternyata Haji Gitorolis nggak jodohin saya karena Ineke suka sama ceritanya ada satu laki-laki yang akhirnya bertobat terus jadi mualaf. Ceritanya begitu. Oh, oke. Ternyata di tengah jalan lagi syuting, qadarullah ya ada kasus yang menjerat si pemain utama ini Oke. masuk penjara. Ya harus berjalan sinetronnya. Dibelokin. Jadilah saya peran utamanya. Oh, gitu. Jadi panjang ceritanya. Makin panjang. Jadi panjang ceritanya. Ya Itulah. bisa buat beli semen sama pasir lah ceritanya gitu Itu loh. rezeki tuh ya. Ada caranya Allah tuh ya. Ada aja kayak nggak masuk akal gitu Iya, loh. iya. Bisa ya. Itu. Jadi makin yakin gitu Bahwa kalau rezeki. kita pokoknya apa yang penting kita niatnya lurus. Anak baik. pertama lahir beda rezekinya, anak kedua lahir beda lagi. Nah, itu juga tantangan. Antum tahu kan anak kita yang kedua bedanya 12 tahun. Nah, kita 10 tahun. 10 tahun. Masih lebih lama. Kita merasa udah paling lama ya. Iya. Sampai saya bilang apa? Menunggu sajat itu 3.650 malam. Ini lebih lama. Ya, tapi alhamdulillah ya, artinya tetap dari istri yang ini loh. Yang 12 tahun orang suka nanya, "Hah? Sulung semua. Iya. Alhamdulillah ya. Tenang dah, nggak usah pembelaan. Nggak apa-apa dah. Jadi awas saya di luar sana kok ada yang Itu ngaku-ngaku 12 ya. tahun memang program. Enggak. Programnya gini, kan waktu awal ya sebagai orang tua muda ya maunya ada Iya. idealnya ya, jangan anak Iyalah. pertama kedua maunya 3 tahunan. Oh, Masya Allah. Mencoba Makasih, Dak. mencoba mengatur Allah gitu kan. Iya. KB gitu kan. KB lepas KB di tahun ketiga. Ya pikirannya begitu lepas KB langsung jadi, katanya nggak jadi-jadi. Ya Allah. Kayak gitu kan, Allah 12 punya tahun Allah. ya. Iya. Ada nggak jadi-jadi. Ush. Jadi menanti itu sebenarnya nggak benar-benar 12 tahun. Karena kan 3 tahun pertama emang sengaja. 9 tahun. 9 tahun segala upaya aku udah cobain. Iya, ya Allah. Minum si kurma hijau lah. Iyalah semua. Aduh, pokoknya Kurma jamur muda, sampai macem-macem. pahit apapun yang obat Cina lah disetrum. Jadi aku Iya. pungkir yang disetrum. Ya Allah. Itu pun aku jalan. Demi untuk dapat supaya ada adiknya. Segala macam sampai akhirnya ya udah terakhir ya kita Lahir di bayi sini, di tabung. Bintaro. Oh, akhirnya bayi tabung. Yang baik tabung. Iya. Akhirnya di mana kok terakhir? Nah, kalau lahirnya di Oh, Pondok Indah. Pondok Indah. Oh, Pondok Indah. Nah, Rumah tapi kita sakitnya di itu juga unik karena kita nggak sengaja ada ketemu teman Iya. yang udah 7 tahun menikah, terus nggak punya anak, tiba-tiba bawa anak kembar 3. Kembar 3. Kita kan nanya loh, ini benar ini anak, mestinya saya pikir adopsi atau Sekali nggak enggak. punya brek. Nah, jadi ternyata dengan majuan teknologi, terus akhirnya kita coba ikhtiar, tanya juga beberapa ustadz, oh iya nggak apa-apa kan ini hanya tetap, maksudnya semuanya itu kan dari sperma suaminya, Iya. dari istrinya dipertemukan dengan bantuan itu dan dimasukkan lagi Iya. gitu kepada istrinya. Ya udah kita coba, alhamdulillah ya Allah izinkan lah. Tapi itu nggak langsung, kenapa? Yang pertama gagal, ingat kan? Jadi, Waktu itu- jadi. Nggak jadi, terus udah gitu minggu ketiga keguguran. Bayangin Tat, biaya juga kan tuh. Iya, Iya kan? Gugur udah berapa bulan? Masuk 7 minggu ya? 8 minggu. 8 minggu, minggu. berarti hampir 2 bulan. Udah janin. Udah.
Iya ya. Belum lah. Belum masih darah. Segempul. darah. Iya. Terus akhirnya nyoba lagi yang Coba kedua. lagi. Tuh usahanya. Jadi memang perjuangan, tapi ya udah alhamdulillah sekarang ya kita rawat, udah ada Sheza, lucu gitu ya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan lah bisa jadi menambah kalau yang keberkahan. baru nikah 1 tahun, 2 Iya. tahun, terus belum Sabar. dapet, Sabar. terus sudah Sabar. sabar. Iya, ya masih ada waktu untuk banyak-banyak menyenangin istri, nyenangin suami, ya mendidik suami, mendidik istri itu kita saling memberi energi ya. Nah, saya baru tahu nih ternyata cepat nikahnya ini padahal itu tradisi Islam ya, tradisi kebaikan, ya kan. Kemudian setelah punya anak kemudian masih sinetron sampai kemudian kapan terakhir sinetron? Nah, kalau terakhir sinetron itu sebelum akhirnya bawain acara yang Indonesia itu. Morning Show itu kan 2013, jadi terakhir sinetron 2012. Mulai dari 98. Nah, kurang lebih 14 tahun, terus 15 tahun. dari situ kan orang kenalnya pembawa acara. Iya. Terus kok bisa langsung tiba-tiba aktif di kajian musyawarah? Ah. Terus orang-orang bilang rajin ke masjid sekarang. Apa yang terjadi? Sampai ada orang yang bilang Kiai Adrian Maulana. Masya Allah. Iya, Nggak, gitu. jauh, Terus jauh. jadi sering ikut kajian. Jadi Iya. padahal kan tadi punten ya, jadi artinya nggak begitu gitu. Nah, begitu. Kan nggak mungkin tiba-tiba. Apa Iya. titik baliknya? Ya, kita cerita ya Bun ya, karena memang udah lama dan antum udah seperti keluarga kami Insya sendiri. Allah, alhamdulillah. Di tempat rumah yang antum lihat, Iya. insya Allah nyaman, sederhana seperti ini. Disinilah Allah berikan kita ujian di mana rumah ini pernah kerampokan. Innalillahi. Padahal antum tadi masuk Rumah ini ya? rumah ini masuk tadi satpamnya ada 4, 2 di depan, 2 di belakang, ngider terus. Security kurang ketat semua apa? harus naruh KTP dan sebagainya. Jadi waktu itu ya memang rumah ini pernah ya kehilangan lah semua harta benda karena orang terdekat kita yang disirp, yang digendam, yang dihipnotis. Sampai begitu. Gitu ya Bun ya. Dia udah ikut kita udah beberapa tahun. Tapi kan karena di sini orang nggak ada bisa jualan. Iya. Jadi kalau dia mau beli sesuatu kan dia harus keluar. Hanya di depan pagar ada yang ngajakin bicara, ngobrol, "Mbak kerja di mana?" gitu. "Oh, saya kerja dalam sini." Dipikir wah mungkin orang punya nih gitu kan dia kerjanya. Tahun berapa itu? 2012 akhir. Desember. Berarti masih pembawa acara. Belum. Oh, belum. Ustadz, itu kejadian itu saya benar-benar lagi di titik paling bawah. Kenapa? Lagi nggak punya job syuting, ya sinetron nggak pernah lagi dapat terus, ya kan? Nggak ada kerjaan rutin sama sekali. Kemudian diuji sama Allah, kehilangan harta benda di dalam rumah ini. Tinggal Jadi waktu udah itu ya kalau kayak ini ya Yang gede-gede yang gede kayak TV, kayak piano enggak. Mobil karena Antum di mana sama istri waktu itu? karena lagi di Bandung ya? Mas? karena lagi di ITB, lagi ngisi sesi di sana. Istri lagi jemput anak. Sekolah. Jam setengah Jam 2 nih Bun. berapa? Setengah 2 siang. Gitu. Caranya Allah. Nah, jadi dengan tangannya dia keluarkanlah seluruh harta benda rumah saya, kamar semua, Ya Allah. tabungan kita, ada emas, ada perhiasan, jam tangan saya. Banyaknya yang perintilan-perintilan. Iya. Malah yang harga Berkah berharga. iya. Dan kita kan merasa rumah kita ini insya Allah ya rumah tempat Bukan yang kayak paling kita aman nih, gitu kan. cari-cari juga nggak ada apa. Diambil kitab lagi. Masya Alhamdulillah. Tapi ya mungkin itu sebagai ya cara Allah untuk membersihkan ya apa-apa mungkin yang memang kurang baik, yang salah dari kita dalam cara kita mungkin mencari nafkah, cara kita memperlakukan mungkin rezeki yang Allah udah Iya. titipkan kepada kita, atau ya tapi pokoknya intinya yakinlah ada kebaikan. Jadi waktu pas setelah kejadian itu ya pokoknya singkat kata kita dalam titik paling bawah, saya lari ke masjid lah. Oh. Bagusnya begitu Nah, nih, itu. bukan untuk melakukan hal-hal yang malah jadi Teman-teman yang kayak gitu nggak kan benar, banyak orang malah mabok, dugem. Ini malah Saya cuma lari dua masjid. tempatnya, ya ke masjid atau kalau enggak ke toko buku. Iya. Karena pada saat itu butuh santapan gitu yang menguatkan. Jadi senangnya buku-buku buku-buku pengembangan diri, Ya Allah. self improvement, Iya, self enrichment, motivasi. segala macam supaya bangkit lagi gitu kan. Nah, terus alhamdulillah ya ketemu orang-orang soleh lah di masjid. Tapi mereka tua-tua kan, mereka juga lihat Iya. nih ada public figure artis Iya, 5 iya. waktu di masjid gitu kan. Dulu gitu. Akhirnya dilibatkanlah untuk aktif di pemudaan, remajaan. Jadi ternyata memang lingkungan Nah, itu. yang baik, yang positif, Yap. itulah yang akan menjaga gitu Iya. keistiqomahan kita gitu Iya. Tat. Nah, alhamdulillah ya itulah yang kita jalankan sekarang. Ternyata setelah kita memang
mantap gitu ya untuk memang mau memperbaiki diri, pelan-pelan Allah bukakan rezeki. Eh, Setelah 3 bulan dapat nih telepon klinik, ya. ada casting Wih. dari si Net TV itu. Oh. Datang aja orang nggak ada pilihan, nggak ada Iya. kerjaan, casting aja, raja casting gitu kan. Pokoknya tes semua. Ternyata kok saya bingung. Sama Mas Tama, Wisnu Tama, Iya, Wisnu Tama. sekarang jadi Menteri Pariwisata. Kok saya yang dipilih? Ya. Padahal waktu itu teman-teman yang public figure ada semua. Saya inget banget tuh, ada Ferdi Hasan, Wih, Coki yang Sitohang. itu mah yang ngetop-ngetop. Iya tuh, iya kan, Oh, itu Irgi kelas-kelasnya. Parezi. Pokoknya tuh presenter-presenter, Ferry juga. Salim gitu Waduh, kan. iya. Tiba-tiba ada Maulana. Kok saya yang dipilih? Nah. Ternyata jawabannya adalah apa? Karena yang gue lihat public figure yang dari zaman dulu disiplin, rajin olahraga, komit, dia bilang gitu, itu lu. Oh, Jadi lihatnya dari kenapa? situ. Ya tapi maksud saya kenapa saya? Karena ini pekerjaannya membutuhkan effort yang tinggi. Kerjaannya live. Oh, iya dong. Dan lo dijemput tiap hari jam 3:30. Siap gak, Dri? Lo punya pilihan, ya kan? Iya deh. Siap, gitu. Jadi bukan apa karena kepaksa. Gak maksa, gitu kan? Bener gak, Bun? Ya? Karena Jalan butuh, aja. ya. Ya kan, terus udah gitu langsung Ya Allah, dikontrak pas lihat, 2 tahun. Oh. Nah, bismillah, langsung tanda tangan. Dan tadi itu sedikit mundur mengenai yang kehilangan itu nih. Itu ada uang yang kita memang udah nabung sekian lama pengen pergi haji ya, Bun ya? Ya Allah, jadi uang haji. Uang haji. Ana ingat waktu itu kalau berangkat haji. tunai. Ya, Ana nggak punya berangkas, nggak punya tabungan dolar. Dari dulu tuh emang nggak gitu. Kita orangnya nggak yang terlalu gimana enggak sebenarnya. Ya, taruh di rumah aja lah gitu kan. Makanya jangan-jangan Mi, ini di bawah ini di bawah karpet gitu. Di bawah yang kita Ya, pembantu kalau nyapu lu kok ada duitnya. Ada $100 di balik karpet. Ada suka gitu, iya. Jadi udah terkumpul udah Aku nyaris. juga kan gitu ya. Iya. Mungkin sering numpang. Ih, ini uang 2000-an punya siapa? Gitu. Luar biasa. Jadi sampai akhirnya Jadi itu uang juga haji ikut hilang. hilang ya kan. Dulu kan cita-citanya pengen ONH Plus ya. Saya ingat banget tuh tahun 2012 tuh sekitar 8.500 US dollar. Oh, Jadi dari kalau dolar. berdua tuh 17.000 ya kan. Jadi kalau berdua 17.000 kita udah punya 15.700. Hilanglah satu amplop Ini itu dikit semua. lagi. Ya kan tuh cuman sebegitu Dolar aja, semua. tipis aja. Iya. Udah bisa berangkatin aja tapi ternyata ya belum. Dah, tapi tetap punya azam tuh bahwa sebelum 40 pengen deh bisa pergi haji. Tiba-tiba itu dapat si kontrak net itu kan Iya. 2 tahun. Iya. Yang kalau kita lihat dalam kontrak 2 tahun itu bisa tuh ngeberangkatin kita haji. Oh. Gitu kan, Tat? begitu. Wah, kan walaupun memang nggak untuk haji aja. Tapi pasti 2 kan untuk- tahun ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Apa yang saya lakukan, kan pada saat udah kerja, sebulan, 2 bulan, kan dikasih lah, udah mulai ada DP gitu kan. iya. Apa yang saya lakukan? Saya langsung pergi ke tempat umroh travelnya itu. Iya. Untuk saya daftar haji. Pokoknya daftar aja dulu. Dapat 4 tahun, WNA Plus. Oke. 2017. 2017 itu berangkat. Qadar Allah 2004, sorry, kita itu berarti 2013, 2014 saya dipanggil haji. Ya Allah. Pada harusnya 2017. Iya, 2017. dipercepat. Dipercepat. Saya lagi sholat tuh di Masjid Raya Bintaro Jaya. Yang biasanya saya juga nggak pernah ngangkat telepon kalau yang nggak kenal, entah kenapa. Dia bilang, Mas Adrian bisa berangkat haji tahun ini. Saya bilang, kan saya baru daftar tahun lalu. Ya Gitu. Allah. Mohon maaf Mas, enggak, ini kebetulan ada yang batal. Tuh. Jadi Allah ada kalau- satu seat dia Allah bilang kalau gitu. udah ngundang. Iya. Dan ternyata cuma satu seat. Lah, saya bilang saya kan daftar berdua sama Desi. Coba aja, karena memang nggak bisa lagi. Desi bilang, Iya. Insya Allah kamu berangkat aja jalan. Allah yang panggil nanti. "Duh, kamu gimana? Nggak apa-apa. Udah, jadi saya berangkat sendiri tahun 2014. Terus tahun depannya Desi juga dapat panggilan haji yang masih 2017. tuh ini branding. Gitu ya Bun ya? Sebenarnya kalau mau dicerita lebih Detail lagi? lebih dramanya lebih ada lagi. Ada, iya. Jadi kita dipanggil tuh sampai 3 kali ya. Iya. Yang tahun pertama udah siap nih, sampai kan suka ada tuh yang berangkat nggak berangkatnya Iya. bukan Iya. malam sebelumnya. Iya. Jadi kopernya dalam keadaan terbuka, Tuh. packing apa enggak nih, besok Iya, berangkat iya. apa Ya enggak. Allah. Pas yang Iya. undangan pertama kali itu akhirnya nggak jadi berangkat. Nggak jadi berangkat. Ternyata sedih loh Ustaz. Ya Allah. Jadi kayaknya udah siap mental kan mau pergi udah. Nggak Kadang jadi. kalau nggak jadi tuh ya udah bisa Ya udah, tahun nggak depan. Tapi ternyata begitu dapet oh nggak jadi, oh ya udah. Dia nangis juga loh ternyata. Iya, Aku mau tetep jadi lah. pergi gitu. Ternyata sedih. psikolog bisa nangis juga. Iya. Ini baru tahu. Udah literan. Psikolog juga manusia. Tapi yang dahsyatnya karena Ya kita Allah. nggak jadi, itu kan ditunda Iya. ke tahun depannya. Untuk saya, itu dahsyatnya adalah apa? Itu yang ternyata disebut haji besar itu loh, Ustaz. Iya. Iya. Kan ada ya, Ustaz Iya, ya? pas tahun itu ya. Iya, yang katanya itu katanya setara dengan Itu kumpul berapa, semua. 80 Iya, tahun iya. Betul. berhaji ya Ustaz ya, Betul. katanya begitu. Iya. Jadi pas hari Arafahnya itu hari Jumat gitu Iya, loh. Haji Mi. Akbar. Haji Akbar ya. Seperti itu. Itu Cuman Masya pas Allah. Adrian itu berangkat apa lagi hamil.
Jadi Allah kasih bertubi-tubi tat berangkat haji, Desi hamil. Setelah 9 tahun. Makanya itu dilema waktu 12 tahun nunggu tat. 12 tahun nunggu. Merinding bener. Makanya Allah caranya ya. Udah bulan ke-7, 7 mau 8. Itu benar-benar Tapi tahun-tahun waktu itu masih dibilang nggak dibilang nggak boleh. Jadi segala tes, segala kesehatan aku jalanin. Pokoknya iya aja. Pokoknya nggak ada yang bilang nggak boleh. Mau berangkat gitu. Bisa. Sampai akhirnya detik terakhir ya dari Saudinya yang memutuskan nggak boleh. Nggak boleh. Jadi 7 bulan nggak boleh. Ya udah nggak berangkat ya berangkat sendiri. Tapi intinya adalah benar kalau kita memang kita bersungguh-sungguh gitu ya. Segala sesuatu diniatin untuk memang hanya lillahi ta'ala. Itu Allah nanti pada waktunya dengan caranya